Kenapa nggak dibawa sekalian? Bawa sekalian kitabnya, kitab akidah, kitab. Kalau perlu 1 hari kamu bawa semua di tas, sehingga nggak bolak-balik ke kamar. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad ulima bil ittirari min dinir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ittafaqat alaihi al ummah anna asl al islam wa awwal ma yu'mar bihi al khalq syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, sudah diketahui secara aksioma, ittirar, secara pasti dari agama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah sepakat pula seluruh umat bahwa dasarnya Islam dan awal pertama yang diwajibkan kepada makhluk-makhluk adalah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fabidzalika yasirul kafiru musliman, maka dengan 2 kalimat syahadat tersebut seorang kafir menjadi muslim. Wal aduwwu waliyan, yang tadinya musuh jadi kawan. Wal mubahu damuhu wa maluhu ma'sumad dami wal mal, yang tadinya dihalalkan darahnya dan hartanya menjadi terjaga darahnya dan hartanya. Tsumma in kana dzalika min qalbihi, kemudian kalau itu dari hatinya, yang diucapkan di lidah dari hatinya, faqad dakhala fil iman, berarti dia masuk ke dalam iman alias mukmin, berarti dia orang beriman. Wa in qalahu bilisanihi duna qalbihi, kalau mengucapkan dengan lidahnya saja, tidak dengan hatinya, maka dia secara zahir muslim, tetapi batinnya kafir alias munafik. Wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah, adapun kalau sebaliknya, katanya hatinya yakin tetapi tidak mau mengikrarkan, padahal dia mampu untuk mengikrarkan, maka dia kafirun bittifaqil muslimin batinan wa zahiran, maka dia dihukumi kafir secara lahir dan batin. Demikian menurut para salaful ummah wa a'immatiha wa jamaahiril ulama. Demikianlah menurut para salaful ummah, para imam-imamnya dan para jumhur al-ulama. Intaha qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, kita ringkaskan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ma huwa awwal wajibin wa aslu dinil Islam? Awwal wajibin wa aslu dinil Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Baik, hadha huwa awwal wajibin fil Islam wa hadha huwa aslu dinil Islam. Siapa yang mengucapkannya dengan lisannya, wa qalbihi, dan hatinya, maka dia mukmin. Baik. Adapun siapa yang mengucapkan dengan lisannya
duna, tanpa qalbihi, mada yakun? Sara munafiq. Di lidahnya bersyahadat, hatinya tidak. Apa hukumnya mukmin diperlakukan sebagaimana kaum muslimin, diberi hukuk al-Islam. Tapi bagaimana munafik? Zahirnya Islam, maka dihukumi seperti muslimin. Walaupun ternyata hatinya na'udzubillah kufur, tapi zahirnya muslimin, maka dia diperlakukan seperti orang Islam secara zahir. Batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala fid darkil asfali minan nar. Baik, sekarang yang ketiga, kalau dibalik dia tidak mengucapkan dengan lisannya tapi meyakini dengan hatinya. Hatinya yakin Islam itu benar. Tetapi duna lisanihi. Sebagian orang mengira kalau yang ini berarti dohirnya Islam, hatinya kafir, munafik. Sedangkan ini berarti batinnya iman, dohirnya kafir. Tidak. Kalau tidak mau mengikrarkan di lidah, maka dia kafirun zahiran wa batinan. Kafir zahiran wa batinan. Mengapa? Kalau hatinya katanya yakin punya iman, saya tahu la ilaha illallah, saya yakin memang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi ikrar di lidahmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak, saya enggak mau. Maka percuma. Tidak dianggap dia mukmin biqalbihi, kafirun bilisanihi, tidak. Kafiran zahiran wa batinan, secara lahir dan batin kafir. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini sepakat seluruh para salaf, para a'immatuha wa jumhur ulama'il muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa fihi, ini faedah. Biasanya kalau kalimat wa fihi faedah, padanya ada faedah. Annal insana qad yakunu aliman wa huwa la ya'rif ma'na la ilaha illallah. Berarti bisa jadi seseorang itu bisa jadi berilmu tetapi tidak mengerti makna la ilaha illallah. Atau bisa jadi mengenali makna la ilaha illallah wa la ya'mal bihi, tetapi tidak beramal. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh mengomentari ucapan musannif tadi, fama aktsaru haula, betapa banyaknya orang yang sejenis itu. La katsarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak lagi. Betapa banyaknya orang yang alim, bahkan dianggap sebagai ulama, dianggap kiai, dianggap sebagai ustadz, tetapi tidak mengerti makna tauhid yang benar. Atau kenal, tahu, tapi tidak beramal. Ma aktsara haula, betapa banyak manusia yang sejenis ini. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kita kembali kepada hadisnya. Masih ingat kita sedang membahas apa? Hadis Mu'adz. Innaka ta'ti qauman ahla kitab wal yaj'al awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu, ay syahidu wa anqadu lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawat. Kalau mereka sudah melakukan syahadat, mengikrarkan syahadat, maka ajari mereka kalau mereka punya kewajiban salat. Fihi, maka faedahnya anna salata a'zamu wajibin ba'da syahadatain. Salat itu adalah awal kewajiban setelah 2 kalimat syahadat. Sehingga kalau ada seseorang datang kepadamu, ya Ustaz, ketika kamu sudah jadi Ustaz semua, Masya Allah, saya ingin belajar
Saya baru nih masuk Islam. Apa dulu yang saya harus pelajari? Kamu jawab apa? Ini nggak ngerti semua. Dari A sampai Z-nya Islam nggak tahu. Baru masuk Islam kemarin. Saya ingin belajar kepada Ustaz. Apa dulu yang saya harus pelajari? Apa jawabnya? Syahadat, tauhid dulu. Kata Syekh Al-Albani, tauhid dulu dan diiringi sholat. Berbarengan. Mengapa berbarengan? Karena engkau wajib mempelajari tauhid. Tapi saat itu dia harus sholat. Bukankah begitu? Saat itu dia sudah harus sholat karena dia muslim sekarang. Kamu sekarang muslim, maka kamu harus sholat. Berarti jangan mengatakan akidah dulu. Sampai 3 tahun baru diajarin sholat. Dan terus selama 3 tahun gak sholat. Ajari tauhid dan sholat. Dari mana? Dari sini. Kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, ajarkan sholat. Syahadatnya terus diterangkan makna-maknanya, rinciannya, tauhidnya, semuanya. Sholat pun diajarkan begini cara sholatnya, apa yang dibacanya, ila akhir. Berarti 2 yang harus dipelajari saat itu, yaitu tauhid dan sholat. Baru yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, secara makna, annahu yadullu ala anna al-mutalabah bil fara'id fid dunya la yakunu illa ba'da al-Islam. Ini menunjukkan bahwa tuntutan untuk mengerjakan kewajiban, mutalabah artinya tuntutan. Yani lebih tepat diartikan tuntutan. Tuntutan untuk melakukan kewajiban di dunia tidak terjadi kecuali setelah masuk Islam. Berarti kalau masih kafir nggak disuruh salat. Manusia di masyarakat ada muslimun, ada kufar. Siapa yang disuruh salat? Ya muslimin saja. Ayo salat. Tuntutan untuk mengerjakan kewajiban salat pada muslimin saja. Yang kafir nggak dituntut untuk salat. Mengapa? Syahadat aja belum. Mereka nggak mau syahadat. Taib. Mutalabah bil faraid ala man syahidu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala alal kuffar. Wala yalzam min dzalika an la yakunu mukhatabin biha. Tetapi masih ucapan Imam Nawawi rahimahullah, bukan berarti mereka tidak dituntut yaumul qiyamah. Mereka tetap dituntut dan mereka akan ditambah azabnya karena tidak salat. Perhatikan baik-baik. Di dunia enggak disuruh salat, tapi di akhirat diazab. Ini karena kamu tidak salat, ini karena kamu tidak sedekah, ini karena kamu tidak beribadah. Dituntut. Tapi di dunia yang dituntut untuk salat hanya muslimin. Mereka tidak. Mengapa? Syahadat saja belum, kalaupun mengerjakan salat enggak diterima tanpa syahadat. Baik. Tetapi bukan berarti tidak dituntut yaumul qiyamah. Pada hari kiamat mereka akan dituntut mengapa tidak salat, mengapa tidak puasa, mengapa tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzadu fi adabihim bisababiha. Dan mereka akan ditambah azabnya karena sebab tidak salat tadi fil akhirah. Mada qala ta'ala fi surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ya. Ketika ditanya, surat Al-Mudaththir, masalakakum fi saqar? Mengapa kamu bisa masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Terus apa?
Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kafir apa enggak kafir? Kafir. Tetapi diadabnya karena tidak salat, karena tidak sedekah, tidak memberi makan orang miskin, karena tidak. Berarti yaumul qiyamah dituntut. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena saya tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kiamat. Artinya kafir dia. Tetapi toh dituntut masalah salat. Berarti di dunia tidak dituntut kecuali yang sudah bersyahadat. Tetapi di akhirat mereka akan dituntut. Ini ucapan atau makna ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Was-sahih, pendapat yang benar, annal kuffara mukhatabuna bi furu'is syariah. Bahwa orang-orang kafir nanti akan ditanya, mukhatabun artinya akan ditanya, mempertanggungjawabkan bi furu'is syariah, tentang rincian-rincian syariat. Kenapa enggak salat? Kenapa enggak membantu orang miskin? Mengapa tidak puasa? Al-ma'muru bihi wal manhiy anhu, akan dituntut, akan ditanya tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Wa hadza qaulul aktsarin, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Intaha, selesai ucapan An-Nawawi rahimahullahu taala. Qauluhu fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kelanjutan hadisnya, setelah diperintahkan untuk salat, fa innahum ata'uka lidzalik, kalau mereka juga sudah mentaatimu dalam masalah salat, fa'alimhum, maka ajari mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka bersedekah. Sedekah wajib. Berarti apa itu? Zakat. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Fihi dalilun ala anna zakah aujabul arkani ba'da shalah. Dari sini ada dalil bahwa zakat diwajibkan atau yang diwajibkan atau sewajib-wajib rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam ba'da shalah, setelah salat. Saya ulangi. Padanya ada dalil bahwa zakat merupakan perkara yang paling wajib dari rukun Islam setelah salat. Wa anna tu'khad min aghniya wa tusraf 'alal fuqara, dan bahwasanya zakat itu diambil dari orang kaya, dibagikan untuk orang miskin. Siapa orang kaya yang dimaksud? Yang hartanya sudah melebihi nisab dan terus selama 12 bulan. Jangan lupa, nisab dengan haul. Nisab dan haul. Kalau sudah sampai nisab, tapi belum sampai 12 bulan, habis. Sampai nisab lagi, belum 12 bulan, habis. Dia masih belum kaya. Masih belum kaya. Sebab, Masya Allah, hartanya mendapatkan banyak setiap bulannya. Sekian puluh juta, Masya Allah. Tetapi anaknya banyak, istrinya 4, anaknya 40. Semuanya mondok. Semuanya ada yang belajar di luar negeri, ada yang harus safar ke sana kemari, habis. Hartanya belum sampai 12 bulan habis. Dapat lagi, habis lagi. Bagaimana? Kena zakat? Tidak terkena zakat. Barakallahu fikum. Tetapi seorang yang biasa saja, Masya Allah, tetapi dia karena hidup sebatang kara, uangnya ditumpuk sampai di atas nisab. Sampai 12 bulan nggak berkurang. Kena zakat. Baik, berarti siapa orang yang dianggap agniya, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan pada orang miskin mereka. yakni orang yang uangnya atau hartanya berlebih sampai di atas nisab,
dan lebih dari 12 bulan masih tetap di atas nisab, maka orang ini terkena zakat. Wa tusrafu 'alal fuqara, dan dibagikan kepada fuqara wal masakin. Mengapa disebutnya hanya fuqara saja? Innama khassa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-fuqara li'anna haqqahum fi zakati akad min haqqi baqiyatil asnaf ats-tsamaniyah. Nabi mengkhususkan fuqara saja yang disebut karena hak mereka paling ditekankan dari hak-hak sisanya yang 8. Dari hak-hak yang lainnya dari 8 asnaf. 8 asnaf tentunya yang tersebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi al-gharimin wa madza wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Siapa yang paling dipentingkan di dalam 8 asnaf ini yang berhak menerima zakat? Fuqara. Di jawaban pertama. Jawaban kedua, barakallahu fikum, karena mereka yang 8 ini pun bisa disebut dari satu sisi sebagai fuqara. Dari satu sisi dia dikatakan sebagai orang yang fir riqab. Dia butuh uang karena dia budak untuk memerdekakan dirinya. Fakir. Orang yang terlilit hutang, dia juga yahtaj, maka dia juga fakir. Orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal juga sama fakir saat itu. Walaupun di rumahnya mungkin kaya, tapi dia kehabisan bekal di jalan. Saat itu dia fakir. Mana fakir? Muhtaj, membutuhkan. Sehingga disebut fuqara sudah mewakili yang lainnya. Wa fihi, di sini ada pelajaran juga. Annal imama huwa alladhi yatawalla qabdha zakah wa sarfaha, bahwa yang mengatur urusan zakat, mengambilnya dan membagikannya adalah imam, penguasa muslim. Karena Rasulullah SAW mengajarkan dan memerintahkan, ambil dari mereka. Berarti diambil qahran. Yani diambil dengan paksa oleh imam. Diaudit, dihitung kekayaannya, di atas hisab keluarkan zakatnya. Imma binafsihi au naibihi. Apakah langsung imamnya yang turun kalau memang mampu dan memang negaranya kecil misalnya, atau naib atau wakilnya, pemerintah atau penguasa memiliki pengurus khusus yang mengurusi zakat. Faman imtana'a min adaiha ukhidat qahran minhu. Siapa yang tidak mau membayarkan zakatnya maka diambil secara paksa oleh penguasa. Allah berfirman, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalimat khud min amwalihim perintah pada siapa? Ambil dari harta mereka, zakat mereka. Naam, penguasa atau yang bertanggung jawab, mas'ul atau ulil amr. Ulil amr. Oleh karena itu Khalifatul Rashid yang pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memaksa beberapa kaum yang tidak membayar zakat harus membayar zakat. Kalau tidak mau membayarkan zakat kalian, kami akan perangi kalian fi sabilillah. Diperangi. Ketika dinasihati, wahai Abu Bakar, mereka masih muslimin, mereka masih salat. Asyuja'un fi jahiliyah wa jabanun fil Islam. Apakah engkau pemberani di zaman jahiliyah kemudian penakut dalam Islam? Wallahi inni la ufarriqu baina salati waz zakah.
sungguh demi Allah, aku nggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Selalu disebut salat, zakat, salat, zakat, salat, zakat. Maka siapa yang salat tapi tidak mau bayar zakat, maka seakan-akan dia tidak salat. Karena Allah selalu mengiringkan dua perkara ini. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Kalau mereka mau bertaubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka cukup jangan perangi mereka. Berarti kalau belum salat, belum zakat, masih terus diperangi sampai mau salat dan bayar zakat. Saya ulangi ayatnya, wa intabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Kalau sudah taubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan jalan mereka. Artinya jangan diperangi. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak taubat atau tidak mau salat atau tidak mau mengeluarkan zakat, terus diperangi. Oleh karena itu dua ibadah ini dijuluki ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Dua ibadah besar yang zahir, yang diperangi karenanya. Diperangi kalau tidak mengerjakannya. Kemudian Abu Bakar menyatakan dengan kalimatnya yang terkenal, wallahi law kanu inaqan yu'addunahu fi ahdi Rasulullah SAW laqatalnahum liman'ih atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Demi Allah, walaupun seekor anak unta yang biasa mereka berikan sebagai zakat, kemudian mereka tidak mau membayarkannya, kami akan perangi karenanya. Bahkan dalam riwayat, wallahi law kana iqalan, walaupun utas tali yang biasa mereka berikan. Ini bukan nilai zakatnya, tetapi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kewajiban zakat yang hilang dari mereka, maka diperangi agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi dalil ala annahu yakfi ikhraj az-zakah fi sinfin wahid. Juga kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan dalil bahwasanya cukup dalam mengeluarkan zakat pada satu jenis saja dari 8 asnaf yang tadi, fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, cukup satu saja. Kalau memang mau memberikan satu. Kalau mau bagikan 8 juga boleh. Tidak harus semuanya dikasih. Satu boleh, 2 jenis boleh. Fuqara dan masakin boleh, atau fuqara dan mu'allafah boleh, atau mu'allafah dan fuqara boleh, atau fuqara saja juga boleh. Kama huwa madhabu Imam Malik wa Ahmad wa ghairi. Wa fihi aydan, padanya juga ada faedah. Tidak bolehnya memberikan zakat pada orang kaya. Karena hadisnya berkata, wa turaddu ala fuqaraihim. Kharaja minhu mana? Al-aghniya. Tidak boleh memberikan pada orang kaya. Wala ila kafirin ghairil mu'allafah. Tidak boleh pula memberikan pada orang kafir yang bukan mu'allaf. Jadi orang kafir yang diberikan hanya yang sedang dibujuk, sedang didekatkan ke dalam Islam. Yang tidak boleh. Wa anna zakata wajibatun fi mali sabi wal majnun. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa zakat wajib di dalam harta milik anak kecil ataupun milik orang gila kalau lebih dari nisab dan sudah lewat 1 haul. Berarti tidak dilihat siapa pemiliknya. Tidak dilihat siapa pemiliknya. Tapi dilihat seberapa
hartanya. Kalau sudah sampai nisab, kalau sudah sampai lewat 1 haul, maka dikeluarkan zakatnya. Milik siapapun. Milik anak kecil, sobi, milik orang gila ternyata dapat warisan misalnya. Harus dikeluarkan zakat. Ataupun yang lainnya. Baik. Apakah dituntut pada orang kafir? Kalau pemiliknya orang kafir bagaimana? Kamu penguasanya. Jawabannya sudah ada tadi. Bahwa di dunia, kata Imam Malik, yang dituntut dengan kewajiban-kewajiban hanya muslimin. Hanya muslimun. Orang kafir tidak. Walaupun di akhirat bukan mereka tidak dituntut masalah itu. Dituntut. Tapi kalau gitu enak saja mereka nggak mengeluarkan hartanya. Mereka terkena yang namanya kewajiban bagi orang kafir atau pajak bagi orang kafir, yaitu hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, agar mereka membayarkan jizyah langsung dengan tangannya dalam keadaan mereka rendah. An yadin, tidak boleh mutus. Ini ada orang kafir kaya, bayar jizyahnya. Ayo, tong, bawakan ke sana. Tidak bisa, kamu datang sana. Yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Mereka membayarkan zakatnya langsung dengan tangannya dalam keadaan mereka di bawah. Ini orang kafir di negara muslimin. Keuntungannya mereka silahkan beribadah dengan agama mereka di rumah mereka. Kita nggak ganggu. Lakum dinukum waliyadin. Tapi tidak boleh mengganggu muslimin. Barakallahu fikum. Demikian pendapat jumhur bahwa zakat terkena pada harta walaupun dimiliki oleh anak kecil ataupun orang gila. Hadza qaulul jumhur li umumil hadis. Qultu, saya katakan, wal faqir idza afrada fil lafz tanawala al miskin wa bil aqs. Bahwa kalimat fakir kalau diucapkan sendirian maka mencakup juga orang miskin. Karena nadhairihi, sebagaimana nadhairihi. Nadhair artinya yang semirip dengannya. Demikian qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang maknanya saling masuk satu sama lain. Yang kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, idza ijtama'a iftaraq wa idza iftaraqa ijtama'. Kalau bertemu dia berpisah, kalau berpisah dia bertemu. Apa maknanya? Dua kalimat yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'. Kalau keduanya bertemu, fakir, miskin. Kalau bersemu dalam satu kalimat, seperti dalam ayat tadi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maka fuqara maknanya lain, miskin maknanya lain. Berarti kalau bertemu, iftaraqa. Idza ijtama'a iftaraqal makna. Kalau dibarengkan, maknanya berbeda. Tetapi ketika sendiri-sendiri berikan pada orang fakir, maka orang miskin termasuk di dalamnya. Berikan pada orang miskin, orang fakir termasuk di dalamnya. Yang tidak punya dan yang pas-pasan, sama saja. Kalau sendiri-sendiri maknanya sama. Idza iftaraqa, kalau terpisah sendiri-sendiri, ijtama'al ma'na, maknanya sama. Tetapi idza ijtama'a iftaraqal ma'na. Mafhum? Wabillahi taufiq. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qauluhu fa iyyaka wa kara'ima amwalihim.
binasbi karaim ala tahdzir wa hiya jam'u karimah. Kalimat berikutnya dalam hadis Mu'adz, fa iyyaka wa karaim amwalikum. Hati-hati kalian dari karaim amwalihim, hati-hati dari barang-barang berharga mereka. Dia mansub kedudukannya dalam i'rab ala tahdzir. Ala tahdzir kalau setelah kalimat iyyaka. Iyyaka wa kadza. Iyyaka wa kadza. Maka dinasabkan iyyaka wal fitnata. Iyyaka wa karaima. Iyyaka wa kadza wa kadza ila akhirih. Adapun karaim jamak dari karimah. Karimah adalah yang tinggi atau mulia. Berkata sahibul matali' ala abwabil muqni' hiyal jami'atu lil kamalil mumkin. Karimah adalah sesuatu yang mengumpulkan segala macam kesempurnaan yang mungkin fi haqqiha. Kesempurnaan yang mungkin, bukan yang tidak mungkin. Artinya benda yang kamu punya, misalnya kambing, ya, yang paling sempurna seperti apa kambing itu? Oh, yang besarnya segajah, itu nggak mungkin. Yang paling mungkin dari kambing sempurna adalah sekian. Nah, itu karimah. Susunya paling banyak. Seberapa umumnya susu yang paling banyak? Itu karimah. Baik. Al-kamal al-mumkin fi haqqil kambing. Fi haqqiha. Kalau ternyata itu adalah unta, ya berbeda lagi. Standarnya unta yang bagus seperti apa? Unta merah misalnya, warnanya, yang harganya sangat mahalnya, ila akhirih. Itu karimah. Mengapa Nabi SAW menyatakan iyyaka wa karaima amwalihim? Hati-hati kalian dari perkara mulia mereka, karena barakallahu fikum kemarin sudah dibahas bahwa siapa yang bertugas untuk mengambil zakat? Penguasa? Binafsihi au? Binaibihi. Penguasa atau yang disuruh oleh penguasa. Berarti petugas yang datang. Maka ini nasihat untuk petugas, para pengambil zakat. Ketika mengambil zakat dari peternakan kambing, masuk ke peternakannya, kamu berapa kambingnya? Catat. Lihat semuanya. Oh, berarti kamu harus keluar zakat 1 ekor kambing. Jangan pilih yang paling bagusnya. Hati-hati. Kasihan mereka. Ternyata ini semua kambing yang banyak ini dari satu indukan. Masya Allah. Peranak betul. Kemudian petugas zakat ngambil yang ini. Besok habis kambingnya. Tidak ada lagi kambing peranak yang biasa beranak setiap tahunnya. Barakallahu fikum. Jangan. Iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati kamu, jangan ambil yang paling baiknya. Yang biasa-biasa saja. Baik. Itu dimaksud. Kalau unta, di antara unta tadi ada unta merah, jangan diambil yang merah. Itu harganya istimewa. Kasihan dia. Yakni min ghazarati laban, misalnya karena banyak susunya, wa jamali surah, atau bagus bentuknya seperti unta merah tadi, wa kasratil laham, atau paling gemuknya, atau paling banyak bulunya, karena sebagian orang memelihara kambing karena diambil bulunya sebagai wool. Kemudian kamu melihat sebagai petugas zakat, serahkan. Mana? Ini. Ambil buat zakat. Ternyata yang bulunya paling banyak. Jangan. Jangan. Dia justru mengambil woolnya. Maka jangan ambil yang paling banyak bulunya.
itu untuk keuntungan dia. Kasihan. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Minhaj. Qultu wa hiya khiyarul mal. Saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, yang dimaksud karaima amwalihim adalah yang paling berharganya dari harta. Khiyar, yakni yang terbaik dari kata khair. Wa anfasuhu, yang paling berharga, yang paling mahal. Wa aktsaruhu tsamanan, yang paling mahal harganya. Baik, dari sini kita mendapatkan faedah wa fihi annahu yuhram 'alal 'amil fi zakah akhdhu kara'imal amwal. Faedahnya berarti petugas zakat diharamkan untuk mengambil zakat dari benda yang terbaiknya atau dari harta yang terbaiknya. Wa yuhram ala sahibil mal, dan diharamkan pula pada pemilik hartanya tidak boleh mengeluarkan yang terjelek dari harta. Inilah yang namanya hikmah, bijak, tengah-tengah di antara keduanya. Petugas zakat jangan memilih yang terbaik. Petugas zakat jangan memilih yang terbaik. Pemiliknya, al-malik, jangan memilih yang terjeleknya, kecil, kurus, sakit-sakitan yang dibawa ke Baitul Mal, mati di sana. Jangan. Yang pemilik jangan memberikan yang paling kecil. Petugas zakat jangan mengambil yang paling besar. Berarti wattakhid baina dzalika sabila, ambil di antara keduanya yang tengah-tengah. Bal yukhrij al-wasat atau yukhraj al-wasat fa in tabat nafsuhu bil karimati jaz, kecuali kalau pemiliknya ridho untuk menyerahkan yang terbaik tadi. Dah, ambil aja yang terbaik, enggak apa-apa. Saya ridho. Lillah fillah, ya enggak apa-apa. Kalau pemiliknya ridho, diambil yang paling besar. Baik, sekarang kalau petugasnya ridho, mengambil yang paling kecil, yang paling jelek, boleh apa enggak boleh? Tadi kan sudah sebutkan, pemilik tidak boleh memberikan yang paling jelek, petugas jangan mengambil yang paling baik. Kalau pemiliknya ridho diambil yang paling baik, enggak apa-apa. Kalau petugas melihat diambil yang paling jelek, ridho, enggak apa-apa. Hah? Boleh enggak? Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Mengapa? Karena kaitannya dia memberikan yang terjelek bukan untuk petugas, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Petugasnya ridho, itu enggak apa-apa. Kamu di hadapan Allah memberikan yang terjelek, enggak khawatir, enggak takut pada Allah taala. Tetapi barakallahu fikum, dia harus mengukurnya keridhaan Allah, bukan mengukur orang tadi. Tetapi kalau petugas tadi mengambil yang terbaik, kaitannya dengan pemilik. Nabi menyatakan ambil yang tengah-tengah saja, tapi dia ingin mengambil yang terbaik. Kalau dia ridho sih nggak apa-apa. Kalau tidak ridho, dia akan berdoa, mudah-mudahan orang itu kesandung, jatuh terjerembab di depan. Doanya orang terdolimi, bahaya. Maka kata Nabi, iyyaka wa karaima amwalihim. Kemudian menyatakan wattaqi da'watal madlum. Hati-hati dari doanya orang yang terdolimi, karena niscaya doanya enggak akan ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat berikutnya wattaqi da'watal madlum. Sebab kalau diambil yang terbaiknya, justru sumbernya yang diambil, habis itu bangkrut, habis. Terdolimi dia. Kalau sampai berdoa, doanya dikabulkan. Ai ij'al bainaka wa bainaha wiqayah. Ma'na wattaqi da'watal madlum, jadikanlah antara kamu dengan dia satu penghalang. Apa penghalangnya?
bil adli wa tarki zulm. Bil adli. Kalau yang cetakannya seperti saya, bil adli, itu salah cetak. Kurang huruf dal. Bil adli wa tarki zulm. Wa hadanil amrani yaqiyani man ruziqahuma min jami'i syurur. Karena keduanya, adil dan tidak zalim, adalah dua perkara yang akan melindungi orang yang mendapatkan rezeki dengan dua sifat tadi, adil dan tidak zalim, akan terlindungi dari jami'asy syurur, terlindungi dari segala macam kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Fid dunya wa ukhra. Dunia wa ukhra, dunia dan akhirat. Wa fihi, padanya ada faedah. Tanbihun ala tahdhir min jami' anwa'i dzulm, peringatan dari bahaya segala macam bentuk kezaliman. Karena akan membahayakan dirinya kalau orang yang terdoliminya berdoa dengan doa-doa yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Sehingga peringatan agar hati-hati dari berbagai macam bentuk kezaliman. Karena orang yang terdolimi doanya akan dikabulkan. Qauluhu wa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dhamirnya dhamirus sya'an. Dhamirus sya'an itu tidak kembali kemana-mana. Tidak kembali kemana-mana. Sehingga hanya diterjemahkan fa innahu, maka sesungguhnya, gitu saja. Nyanya kemana? Tidak kemana-mana. Atau kalau mau diarahkan pada sya'an. Karena keadaannya begitu. Karena sya'nuhu la tuhjab anillahi ta'ala fa innahu ay asy-sya'n, dhamir asy-sya'n, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadhil jumlatu mufassirah li dhamiri sya'an. Ini adalah pentafsir, penjelasan dari dhamiri sya'an. Dhamir asy-sya'an. Ai maknanya fa innaha la tuhjab anillahi ta'ala fayaqbaluha. Maknanya bahwa dia tidak akan terhalang dari Allah dan Allah akan menerimanya. Baik. Biasanya kan ada istilah dhamir ya'ud ila kadza wa dhamir ya'ud ila kadza. Tetapi kalau dhamir sya'an tidak kembali ke mana-mana. Justru jumlah setelahnya itulah sebagai sya'annya. Fa innahu, ini dhamir sya'an. Laisa bainahu wa bainahu hijab. Laisa fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kembalinya dia ke sini. Karena sesungguhnya keadaannya seperti ini. Keadaannya seperti ini. Baik. Ada fi darsin akhar. Wa fil hadits aidan. Di dalam hadis ini juga berarti ada faedah. Sebagaimana biasanya fihi wa fihi maknanya faedah. Wa fil hadits aidan qabulu khabarin wahid al-adl. Dari sini juga ada faedah penting, diterimanya satu rawi walaupun sendirian kalau dia jujur, adil, terpercaya. Wa wujubul amal bihi, dan wajib diamalkan. Baik. Hadhihi al-faedah raddun 'ala al-mu'tazilah. Faedah ini membantah pemahaman Mu'tazilah yang menyatakan tidak bisa diterima kalau tidak mutawatir. Kalau hadis ahad laisa bihujjah, kata mereka. Mereka berkata al-ahad laisa bihujjah. Hadis ahad, kata mereka, laisa bihujjah, dengan alasan tidak meyakinkan. Dhanniyun,
khususnya dalam masalah akidah. Ini Mu'tazilah ya. Kata Mu'tazilah, kalau bahas akidah harus yang pasti-pasti. Kalau hadisnya ahad, tidak mutawatir, rawinya cuma satu, cuma dua, cuma tiga. Kalau belum mutawatir, tidak bisa jadi hujjah fil aqidah. Li'annahu dhanni, karena itu mungkin masih meragukan. Wahai Mu'tazilah, isma', Rasulullah SAW mengirim Mu'ad ke Yaman sendirian. Kalau ahlul Yaman seperti kalian semua, wahai Mu'tazilah, Islam gak ada di Yaman. Ya apa ya? Kalau penduduk Yaman seperti kalian, datangnya cuma satu rawi. Aduh, ini masih ahad. Dua, masih ahad. Gak bisa diterima. Kafir semua mereka. Maka ini adalah pendapat batil dari Mu'tazilah. Ahad ataupun mutawatir, semuanya jadi hujjah dengan syarat adlun, dhabitun. Kalau adlun dhabitun an mislihi muttasil sanad ghairu mu'allalin wala syadz. Jadi syurut sahhatul hadis mawfurah. Kalau syarat-syarat sahnya hadis lengkap. Mau satu atau dua atau tiga. Sebab kata-kata ahad itu malaysa bimutawatir. Apa yang bukan mutawatir. Sedangkan yang bukan mutawatir ada berapa? Yang ahad atau satu rawi atau dua rawi apa namanya? Aziz. Yang tiga ke atas apa namanya? Mahfud, masyhur, atau mustafid, atau itu semua oleh Mu'tazilah masih dianggap ahad karena belum mutawatir. Karena belum mutawatir. Apakah yang benar-benar satu orang atau satu sanad saja, ataupun yang aziz, ataupun yang masyhur, ataupun mustafid dan seterusnya, kalau belum mutawatir masih ahad. Ini semua ditolak kalau bicara akidah. Padahal Mu'ad sendirian diutus berbicara akidah dengan kalimat perintah dari Nabi, "Falyaj'al awwala ma tad'uhum ilaihi syahadah an la ilaha illallah." Jadikanlah awal pertama dakwahmu adalah mempersaksikan la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Akidah oleh sebab akidah. Akidah. Disuruh oleh Nabi mengajarkan akidah wa huwa wahdahu, beliau sendiri. Berarti pendapat Mu'tazilah batil, bertentangan dengan Rasulullah SAW yang mengutus Mu'ad sendirian. Kalau saja harus mutawatir, maka niscaya Rasulullah SAW akan mengirim bukan satu Mu'ad, tetapi sekian ratus sahabat suruh berangkat ke sana supaya mutawatir beritanya bahwa ada seorang Nabi yang datang mengajarkan la ilaha illallah. Tapi tidak demikian. Idzan istafadna min hadzal hadis aidan ماذا؟ قبول خبر الواحد al-adl, syaratnya adil dan harus diamalkan dengannya. Kata para ulama, kalau hadis yang ahad dibuang, hanya dipakai yang mutawatir, niscaya 2/3 agama akan hilang. 2/3 agama, sisanya cuma 1/3. Wa ba'tul imamil ummal lil jibayil zakah. Ini faedah berikutnya. Apa faedah berikutnya? Diutusnya oleh seorang imam pegawai-pegawai untuk mengambil zakat. Lijibayiz zakah. Artinya di antara faedah hadis ini, seorang imam hendaklah menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengambil zakat. Seperti Rasulullah SAW menyuruh Mu'ad. Wa nahu ya'idhu ummalahu wa wulatihi. Dan juga faedah berikutnya, hendaklah seorang imam ketika mengutus bawahannya diberi mau'izah. Ya'id artinya memberikan nasihat-nasihat. Ingat, kamu akan menemui ahlul kitab. Jadikanlah awal pertama dakwahmu ila akhir. Wa ya'muruhum bitaqwallahi ta'ala. Dan hendaklah dalam nasihatnya menyuruh bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala.
wa yu'allimuhum, dan mengajarkan pada mereka ilmu, wa yanhahum 'anil zulm, dan melarang dari kezaliman-kezaliman, wa yu'arrifuhum su'a aqibatihi, dan mengenalkan pada mereka akibat perbuatan zalim. Ini semua berkait dengan mau'izah tadi. Hendaklah dinasihati, yang nasihatnya berisi perintah untuk takwa, mengajari mereka, melarang mereka, dan seterusnya. Wa tanbih 'ala at-ta'limi bit-tadarruj, dan faedah berikutnya pengajaran atau pelajaran, cara mengajar hendaklah dengan tadarruj, hendaklah dengan bertahap. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala. Qultu, saya katakan, wa yabda bil ahammi fal aham. Bagaimana tadarrujnya? Tadarrujnya adalah memulai dengan yang paling penting, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.